hari ini tuh bisa dipastikan sekitar ratusan kilometer tuh sudah dibabat. Jadi nanti masyarakat akan cerita sebentar begitu. Terus ternyata di sana juga ada ancaman-ancaman terhadap masyarakat adat di sana. Gitu. Ancaman kayak seperti gimana itu? Mau ditembak kepalamu yang kemudian melawan. Sebelum dia duduk dengan masyarakat, sosialisasi itu tidak ada sama sekali. Kami masyarakat kaget. Sudah ada gusuran. Kami mau palang, kami mau tegur, tapi kami takut karena dia pakai militer. Satu hal lagi, itu tanah yang di situ itu lumpur. Jadi memang tidak cocok untuk padi. Nah, itu masyarakat bikin sasi adat sudah mengutuk perusahaan tidak boleh masuk. Sasi adat itu merupakan ritual yang sakral untuk orang Malin. Dan di situ sudah ada pernyataan tiap-tiap kepala suku. Kepala suku sudah memberikan pernyataan kalau melanggar ini tanah dikasih ke perusahaan, termasuk warga di situ, itu pasti mati. Itu kepala suku sudah menjamin itu. Tapi Haji Isam tidak takut mati, harus bongkar terus. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis. Kak Teddy, ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di Merauke? Karena ada banyak info dan diberitakan ada 2,3 juta hektar food estate dibuka di Merauke. Itu seperti 35 kali luas Jakarta. 30. Dan 2,3 juta lapangan sepak bola. Dijejerin, tiba-tiba hilang itu semua jadi tanah. Hutan hilang. Katanya mau jadi food estate. Apa itu? Jadi ini yang kita bilang sebagai proyek brutal atau proyek strategis nasional yang hari ini sedang merampas dan merusak dan juga menyerobot tanah-tanah milik masyarakat adat Papua. Dan hari ini itu masyarakat sedang melakukan perlawanan karena mereka menolak kehadiran dari proyek tersebut, khususnya hari ini di masyarakat di wilayah Ilwayap, khususnya marga Makleu dan beberapa marga-marga yang ada di sana. Gitu. Jadi tanah masyarakat adat diambil semua. Sebelumnya itu sebagai hutan lindung atau hutan apa secara? Ya, jadi kan ada 3 ya. Yang pertama itu ada optimalisasi lahan, yang kedua itu ada proyek swasembada gula dan bioetanol, dan juga yang ketiga itu ada yang namanya proyek cetak sawah. Nah, kalau hari ini kita lihat yang lagi ada pembongkaran deforestasi secara besar-besaran, terus kemudian masyarakat adatnya sedang menolak karena itu tanah-tanah masyarakat adat itu kemudian digusur, tempat mereka mencari makan, tempat mereka biasanya mengambil obat-obatan dari sana, kemudian tempat di mana mereka punya kampung-kampung tua, tempat-tempat dusun itu digusur, dan hari ini itu masyarakat adatnya itu melakukan penolakan secara besar-besaran di sana. Jadi mereka sudah menyatakan kepada pemerintah bahwa proyek itu merusak dan merampas hak mereka, khususnya hak masyarakat adat, terutama hak wilayah mereka. Sejak kapan itu, Kak Teddy? Ya, kalau kita bilang sejak kapan, kalau kita lihat dari versi pemerintah kan berarti sejak dari tahun 2023 kemarin kan. Ini kan bisa terlihat jelas dalam Permengo nomor 8 tahun 2023 tentang proyek cetak sawah itu. Terus belum lagi untuk gula dan bioetanol kita bisa memastikan itu di peraturan presiden nomor 40 tahun 2023 kemarin. Kalau kemudian kita lihat pemrusakan yang dilakukan atau mulai awal masuk PT Junior Group di wilayah Makleu, nanti kawan-kawan masyarakat adat akan bisa menjelaskan lebih jelas lagi. Itu sekitaran bulan-bulan Juni kemarin begitu. Itu ada kapal, salah satu kapal yang kami juga buat itu adalah milik Haji Isam. Ya, perusahaan Haji Isam. Ya, itu dia di situ mereka ada pasang logo Kemhan di situ. Jadi ketika awal masuk di situ masyarakat kira-kira jangan-jangan ini kapal perang atau apa. Jadi masyarakat takut gitu. Karena ada logo Menhan. Ya, betul. Terus di sana tuh ada helikopter yang digunakan dari atas pesawat itu untuk mengambil sampel-sampel tanah di wilayah masyarakat adat. Jadi waktu itu masyarakat tuh takut, panik karena sebelum perusahaan masuk itu kan mereka turun dengan aparat kan? Tentara semua. Ya, tentara gitu. Jadi waktu itu masyarakat tuh sudah melakukan penolakan, mencari informasi. Mereka datangi ke
Majelis Rakyat Papua, tapi nggak ada jawaban. Mereka datang ke DPR, RDP dengan DPR-nya langsung, di situ juga hadir dari para pihak, terutama OPD di daerah, baik kabupaten dan provinsi, itu juga nggak ada jawabannya. Gitu. Padahal mereka tahu ini kan proyek strategis negara, jelas ada aturannya, seperti begitu. Jadi masuk proyek strategis nasional ya Mbak Mel? Iya, masuk ke dalam PSN. Baru-baru ini memang dimasukkan ke dalam PSN nih, proyek Cetak Sawah ini ya. Nah, itu selama ini itu jadi presiden sih, karena selama ini PSN yang diimplementasikan pemerintahan Jokowi ini kan notabene semuanya melanggar HAM nih gitu ya dalam pelaksanaannya gitu, dan melanggar kemudian hukum juga berarti. Iya, menyingkirkan masyarakat. Jadi proyek-proyek PSN sebelumnya juga menyingkirkan masyarakat adat gitu. Jadi memang sebenarnya bukan sudah jadi rahasia umum lah ya bahwa proyek PSN ini ada kepentingan aktor-aktor seperti Haji Isam di situ gitu. Terus kemudian kepentingan itu kawin lah sama pemerintahan gitu. Jadilah PSN, dan eksekusinya pasti menyingkirkan masyarakat adat, masyarakat lokal, deforestasi juga udah pasti ya kayak. Iya. Hari ini tuh bisa dipastikan sekitar ratusan kilometer tuh sudah dibabat. Jadi nanti masyarakat akan cerita sebentar begitu. Terus ternyata di sana juga ada ancaman-ancaman terhadap masyarakat adat di sana. Gitu. Ancaman kayak seperti gimana itu? Mau ditembak kepalamu, yang kemudian melawan gitu. Oh, kalau yang tidak mau menerima dan menolak itu akan diancam ditembak gitu? Sebenarnya mereka ini kan sudah melakukan penggusuran di atas dusun-dusun, ya kita bilangnya dusun-dusun itu tempat-tempat di mana masyarakat mencari makan. Mereka ini kan sebenarnya menolak dan tidak mengizinkan. Kalau misalkan kita bicara dalam konteks otonomi khusus Undang-Undang nomor 2 tahun 2023 terkait perubahan kedua, Undang-Undang 21 tahun 2001, bahwa di pasal 42, 43 itu jelas tuh, di mana ketika ada perusahaan yang mau datang atau misalkan ada investasi mau masuk, itu harus ada sosialisasi, harus ada konsultasi. Terus yang paling penting itu adalah harus memastikan bahwa masyarakat adat itu setuju atau enggak. Tapi kalau kita lihat yang kemarin itu dia masuk tanpa permisi, tanpa konsultasi, langsung serobot dan ambil tanah-tanah rakyat. Makanya saya bilang itu adalah proses perampasan. Jadi ini brutal, sangat-sangat brutal. Ini proyek PSN yang baru muncul di tahun ini, di 2023 ini, tahun lalu, tahun kemarin berarti maksudnya. Kalau iya proyek PSN-nya munculnya baru ya tadi ya keluar peraturan 2023. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin eksploitasi Merauke itu dari lama ya. Udah lama. Zaman dari Merauke Integrated Resource Estate itu kan udah nih ada pembukaan sawah besar-besaran, dan itu gagal dari SBY waktu dari zaman SBY sawah gitu. Dan itu gagal ya cetak sawah itu kan? Oh gagal. Gak ada yang tumbuh juga kan. Dan itu jadi apa itu pada tanah-tanah seperti itu yang kalau gagal-gagal seperti itu? Kalau sekarang gini kita lihat dari zaman MIFI hari ini berapa sih orang asli Papua, khususnya mereka masyarakat adat asli dari Malin dan lain-lain yang hari ini merasakan dampak, artinya sudah bisa kaya raya atau misalkan dapat keuntungan. Hari ini tidak ada contoh ya, kita ambil contoh, saya sebutkan saja PT SIS Selaras Semesta yang ada di Senegi. Itu hari ini itu masyarakatnya hidup seperti itu, nggak ada perubahan kok di sana. Nggak ada apa-apa yang mereka dapat sampai hari ini. Termasuk juga yang ada di Domande. Itu PT Raja Wali. Itu masuk dalam skema MIF yang tadi Mbak sudah sebutkan. Nggak ada. Hari ini mereka juga sudah menyatakan mereka menolak. Karena mereka nggak dapat apa-apa. Begitu. Padahal kalau untuk di sini gitu, hutan mereka sudah dibabat habis untuk HTI. Iya betul. Tapi mereka nggak dapat apa. Malah masyarakatnya itu, mohon maaf ya miskin lah. Kasar-kasarnya seperti begitu. Malnutrisi itu juga terjadi. Ya benar. Ganti rugi lahan sekali itu nggak pernah ada. Kalau ganti rugi lahan, kalau biasa kita kenal waktu itu di zaman WIFI mereka pakai skema yang namanya dengan taliasi. Saya juga sendiri nggak paham apa sih taliasi. Contoh, saya kasih contoh ya. Kalau di Senegi dulu masyarakat bilang begini, tali asi itu ini kita tidak menyerahkan tanah. Ini baru namanya orang datang permisi ketuk pintu. Kita nggak serahkan tanah. Tapi terjadi kalau kita lihat hari ini kan versi dari negara, dalam hal ini pemerintah dan perusahaan, itu mereka bilang sudah mengganti rugi. Padahal menurut masyarakat adat bukan seperti begitu persepsi dari masyarakat adat seperti begitu. Iya. Buru-buru ganti rugi. Ganti untung juga harus ganti untung pun juga. Nah, terus saya mau tambah satu lagi nih. Contoh yang ada terjadi di klien kami namanya Pak Vincent Kipalo, nanti bisa berikan kesaksian. Itu tanahnya itu diserobot oleh PT Muri Nusantara Mandiri, salah satu perusahaan dalam konsorsium dari PT Global Abadi Papua yang langsung melakukan penyerobotan itu tanah wilayah adat dia. Ini padahal masih hutan utuh loh. Padahal kita lihat nonton di TV-TV itu kan si Balil itu kan bilang ini bekas-bekas apa ya, enggak ada. Buktinya salah satu klien kami tempatnya itu masih hutan adat. Babat langsung.
belum dibabat. Untung kita masuk cepat dan kita bilang ini adalah hutan adat, untung bapaknya langsung datang ke kita dan kita advokasi secepat mungkin. Kalau enggak bisa dibabat habis tuh hutannya. Bahlil bukan orang Papua, nggak ngaku orang Papua juga ya? Kalau lihat dari marganya menurut saya kayaknya nggak ada tuh yang dari marga itu dari Papua. Ya kelakuannya juga bukan masyarakat banget. Justru kalau orang Papua harusnya dia menjaga hutan, menjaga alam dan melindungi orang Papua termasuk hak-hak masyarakat adat Papua. Itu kalau kita bicara dalam konteks sebagai anak asli Papua, orang Papua memiliki hati untuk menjaga dan melindungi alam Papua. Mbak Mel, ini kita lihat begini cepat seperti 35 kali luas Jakarta ini memang karena kalau menurut majalah Tempo ini kan terjadi persaingan antara dua kekuasaan. Apakah sebenarnya seperti itu atau memang ada apa gitu? Kok tiba-tiba wah hebat sekali gitu kerusakannya seperti itu kan? Ini sebenarnya buntut dari ambisinya calon presiden kita ya gitu ya, Prabowo, karena dia punya presiden terpilih sekarang loh udah. Belum dilantik kok. Semua bisa terjadi ya. Semua bisa terjadi, masih berapa hari lagi. Ya, amin, gitu. Kita doakan yang terbaik buat bangsa kita. Nah, dia tuh punya ambisi, si Prabowo ini punya ambisi dia mau jadi raja energi hijau dunia gitu. Jadi dunia ya ini ya gitu kapasitasnya. Jadi dia memang mendorong proyek besar-besaran soal bioenergi gitu, termasuk yang bioetanol 2 juta hektar itu gitu. Jadi ini sebenarnya satu di antara banyak program dia lain gitu ya terkait bioenergi gitu. Dia juga ada di biofuel gitu, terus di biomasa juga John Lynn itu juga main gitu ya. Di Kalsel dia punya tuh konsesi biomasa gitu. Jadi SIS itu pun juga sebenarnya untuk energi juga tuh gitu. Selaras itu semesta yang diceritain. Jadi perlu diterangin dulu kan, mungkin ada teman-teman yang nggak ngerti sebenarnya itu apa sih yang ditanam gitu kan. Iya karena mereka nih nggak ngerti nih tiba-tiba mau bioenergi gitu kan. Buat kita juga. Tapi aneh juga ngomongin dia pengen jadi bioenergi tapi merusak lingkungan. Nah, makanya kan apa bio-bionya coba? Iya, kalau kita perspektifnya kalau bio tuh kayaknya ini ya sustainable gitu ya, berkelanjutan gitu. Enggak ada. Dengan babat hutan udah pasti mengurangi karbon habis-habisan kan. Iya. Tapi itu dua yang lagi berkompetisi ini sama dua-duanya nanamnya itu. Dua yang lagi berkompetisi itu sama sebenarnya nanamnya gitu, karena kan tujuannya bioetanol nih gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian sebagian konsesinya di situ untuk sawah gitu ya. Jadi sebenarnya beda-beda nih gitu. Kalau misalnya yang ngembangin bioetanol ada juga 10 perusahaan yang memang dikasih HGU di situ gitu. Dilepas tuh kawasan hutannya gitu untuk ditanamin tabu. Ngomong-ngomong tanahnya, apakah itu bisa ditanamin untuk sawah atau untuk bioetanol tadi tawanin tebu atau aja? Tebu dan jagung. Tebu ya? Tebu. Bisa nggak ditanamin tebu? Kalau ngelihat sebelum-sebelumnya, kalau ngelihat ini ya struktur tanahnya ya, gitu, karakteristik tanahnya yang ada di Merauke sebenarnya seharusnya nggak bisa gitu, karena tebu itu kan butuh pemeliharaan yang intensif banget gitu ya. Kalau kita kenal tebu tuh banyak di Jawa dan tenaga kerjanya banyak untuk melakukan perawatan tebu. Itu nggak mungkin terjadi di Merauke. Kalian mau datangin tenaga kerja dari mana untuk melihara tebu 2 juta hektar itu gitu. Itu nggak make sense. Terus gitu. siapa yang kerja? Ya kuasai lahan aja. Kayaknya kita cuma mau kuasai kayu sama kuasai lahan. Sebenarnya itu ya. Kemana tuh? Kayunya kemana? Iya, kayunya itu yang perlu ditelusur kemana gitu. Tapi ada indikasi sebenarnya gitu karena Ya, lanjut. Kayaknya mereka aja udah hati-hati nih. Hati-hati mereka ngomongnya. Enggak sih, karena tadi udah bilang gitu. Ada John Lynn main di situ. John Lynn kan selama ini memang usahanya kan kayu. Dia kaya dari kayu. John Lynn off-road. Off-road mah hobinya aja. Tapi di Kalsel dia tuh memang kayu gitu. Selain dia bisnis batu bara ya gitu. Tapi dia kaya juga dari kayu. Jadi make sense lah kenapa kemudian dia yang didorong untuk buka lahan besar-besaran. Karena aliran kayunya nanti jelas nih pasarnya kemana, dia udah punya pasar. 2,3 juta hektar itu berapa juta kubik kayunya? Aku sih udah gak bisa hitung lah. Duitnya berapa lagi coba? Aku cuma bayangin aja kalau lapangan bola dijejer 27 juta lapangan bola dijejer, tiba-tiba tuh semua kayu, ayo lo. Masa itu kayu besi ya kak ya? Disebutnya apa nih kayunya di sana? Kayu ratusan tahun gitu, kayu besi kalau dulu aku tahu. Mahal kan kayu itu? Pastilah itulah kalau udah di hutan seperti itu. Kalau nanti kita lihat juga ya, kalau itu kan macam tadi Mbak Mel sudah bilang ada perbedaan wilayah dan kondisi tanah ya yang ada di wilayah di wilayah misalkan di wilayah Y itu kan kemudian ada sedikit berbeda juga yang ada di wilayah Maklew ya seperti begitu. Kalau di wilayahnya Bapak Vincent itu banyak
pohon-pohon besar di situ. Nah itu dan sekarang itu yang ada bergerak apa namanya untuk tebu di situ. Nah itu nanti kita bisa lihat itu kalau macam kawan-kawan melakukan investigasi ke sana kemungkinan nanti bisa dibongkar itu. Apakah itu kemudian ada kayu merbau dan lain-lain kita tidak tahu. Tapi yang jelas di sana sebagian itu masuk hutan alam. Seperti begitu. Selain hutan alam primer ya. Ya aku sih kalau orang awam seperti aku gitu ya, aku mikir, nah itu binatangnya pada kemana ya? Ular, burung. Burung apalagi endemik burung kan banyak banget situ ya. Ular kan juga pasti itu di tanah tiba-tiba nggak ada semua, belum monyet. Ada kan monyet kan pasti kan di Papua kan. Burung tapi terutama banyak ilat sebenarnya ini ya, cendrawasih gitu. Cendrawasih iya. Kalau macam kita nanti kalau untuk di wilayah Marin khususnya mereka untuk bicara masalah hewan otomatis pasti akan punah. Contoh kalau di Makleu itu kan masyarakat adatnya kan berburu meramu dari situ. Ada saam. Saam itu apa itu? Saam itu apa ya? Kanguru itu loh. Oh, kanguru Papua. Yang lebih kecil ya? Kanguru pohon ya? Itu. Bukan. Yang lebih kecil tapi. Yang lebih kecil ya? Kan? Gitu. Ada rusa di sana. Ada babi hutan di sana. Terus ada sayur-sayur ya. Yang langsung nyambil dari alam. Kalau nanti Mama Sinta akan bisa berikan kita kesaksian. Ketika Peter John itu masuk, itu dia membongkar semua dusun-dusunnya dari Mama Sinta. Sehingga Mama Sinta hari ini bingung. Dia itu mau ambil makan untuk anak-anaknya dan dia biasanya ambil itu untuk berjualan. Hari ini dusun dia itu dibabat. Begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kita pastikan bahwa menurut kami bahwa orang Marin itu dia akan kehilangan identitas budayanya. Kenapa? Dia itu kan menggunakan apa namanya hiasan tubuh, hiasan adatnya itu kan diambil semua dari alam. Dari yang dipakai kepala, yang dipakai di badan sampai di kaki, itu diambil dari alam. Kalau kemarin hutannya sudah dibawa terus dia mau ambil dari mana? Begitu. Otomatis kan juga akan hilang. Yang kedua, itu orang Marin kan mereka memiliki totem-totem kepercayaan bahwa kita punya leluhur. Contoh ada yang dari apa namanya dari pohon, ada yang dari apa namanya dari hewan. Kalau semua ini musnah habis karena pembukaan untuk sawah dan juga untuk tebu, mereka otomatis akan kehilangan sejarah para leluhurnya. Seperti begitu. Dan hari ini kita pastikan bahwa hari ini sudah mulai ada konflik-konflik horizontal di antara mereka. Kenapa? Karena ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan kemudian itu perusahaan babat habis. Jadi ini meninggalkan berbagai persoalan yang sungguh-sungguh luar biasa. Makanya kami bilang ini proyek PSN adalah proyek yang sangat-sangat brutal dan merusak tatanan hidup masyarakat adat di sana. Kenapa? Akhir-akhir pemerintahan Jokowi begitu brutal ya? Justru karena pemerintahan terakhir gas terus. Gas terus ya? Gaspol omong kosong, tai kucing tenang gaspol. Tapi kontradiktif ya. Bang, ini penting. Jadi hari ini sedang dibangun narasi bahwa seolah-olah masyarakat adat Makleu itu menerima, itu setuju. Kemarin kan ada si Mentan baru turun tuh, bilang katanya, oh ini masyarakatnya senang bahagia, nanti kita akan berikan apa namanya bibit. Itu omong kosong. Nah, kita pastikan hari ini masyarakat di Ilwayap pemilik hak wilayah sah itu ada marga Balagaise, marga Gepse, marga Moywen, marga Basik-Basik dan ada beberapa marga yang lain tuh mereka tuh menolak. Jadi ada narasi-narasi yang dibangun, ada beberapa TV nasional kita lihat kan. Oh ini masyarakat adatnya menerima. Oh enggak begitu bos. Jadi seakan-akan dibuat kayak masyarakat itu semua setuju dengan proyek ini. Kayak gitu, padahal enggak. Ya ini memang seperti itu ya. Memoles citra. Kalau buat aku kan gitu kan. Kadang-kadang aku tuh mikir kenapa nggak sih buka misal 1 hektar dulu. Coba 2 hektar dulu. Tiba-tiba ini langsung jutaan hektar. Cuannya dikit kok. Langsung 1 hektar sayang doang. Kan udah nurunin banyak ekskavator di situ gitu. Bagi Haji Sam itu buat sarapan paginya nggak cukup. Oh iya bang, ini ada satu lagi nih. Jadi baru kan kalau kita baca tuh, ternyata ada LMA yang bilang masyarakat jangan percaya. Ya, kita bisa pastikan itu LMA abal-abal siluman. LMA itu lembaga masyarakat adat yang selalu mengatasnamakan bilang kalau masyarakat ini menerima untuk yang mereka di Makleu. Enggak, kita pastikan masyarakat semuanya menolak. Seperti begitu. Jadi jangan percaya ini kan ya kita tahu lah buatan-buatan lah. Oke, kita tanyakan juga karena di sini kebetulan ada beberapa perwakilan masyarakat adat yang mereka datang jauh-jauh dari Merauke. Hari ini mereka kemarin tadi ikutan aksi Kamisan di depan istana.
Dan hari ini mereka datang di studio 2045 TV. Kita akan ada perwakilan dari mereka akan menyampaikan ya. Ini akan siapa aja akan menyampaikan? Oh, di sini nanti ada Pak Simon. Pak Simon ini adalah forum masyarakat adat Malin Kondo Digul. Terus nanti juga ada Mama Yasinta yang hari ini hutannya tuh dibabat, dusunnya dibabat habis. Dan juga ada Bapak Kipalo yang tanahnya juga dicaplok. Ya. Terus ada Bapak Ariston juga yang hari ini dusunnya tuh sedang terancam akan digusur. Ya. Nah, nanti mereka akan ceritakan banyak hal. Oke. Karena mereka ini pemilik langsung. Ya, oke. Siapa nih kayaknya? Mama dulu ya? Iya, mungkin Mama dulu. Mama dulu mungkin. Mama siapa? Mama Yasinta. Mama Yasinta mungkin mau menceritakan bagaimana keadaan di sana dan hutannya yang dibabat. Kedatangan kami dari jauh-jauh, kalau teman-teman saya ini dari Merauke, kalau saya sendiri dari kampung, di mana tempatnya perusahaan sekarang, PT Jonin Group. Jadi waktu perusahaan masuk, kapal pesiar, dia masuk, kami masyarakat tidak tahu. Tujuan kapal datang ke kami punya kampung di Ilwayabini, tujuannya untuk apa? Kedua, ada helikopter di atas kapal itu, kapal pesiar itu. Jadi helikopter dia sudah mulai dia survei pakai alat dari atas. Jadi kami kaget kok bisa ada pesawat, ada kapalnya. Jadi masyarakat ini tahu saja mungkin perusahaan ikan mau stabil kembali. Jadi kami masyarakat sudah senang-senang sudah kalau perusahaan sudah mau kembali, perusahaan ikan PT Jarmaru. Tiba-tiba sudah mulai datang isu mulai berkembang bahwa ini perusahaan padi sama tebu. Jadi kami tiba-tiba macam tidak ada semangat. Jadi bulan Juli itu Haji Isam dia sudah bawa turun alat berat. Itu ada 300 buah beko pakai tongkang. Jadi begitu sampai di Wogikel, kampung kami di Wogikel, yang tempatnya perusahaan, itu langsung dia mulai kasih turun alat berat, langsung mulai gusur sudah. Sebelum dia duduk dengan masyarakat, sosialisasi, itu tidak ada sama sekali. Kami masyarakat kaget, sudah ada gusuran. Kami mau palang, kami mau tegur, tapi kami takut, karena dia pakai militer. Jadi kami lihat saja begitu. Jadi dia sudah mulai gusur sampai bulan Agustus tanggal 12 kami sudah buat pemalangan pakai adat. Kami tanam tiang sasi 2. Itu pun juga mereka tidak peduli. Itu mereka kerja terus, labrak terus. Kayu-kayu yang di situ mereka gusur semua. Jadi yang kita rasa dampaknya itu banyak. Kami kehilangan, kami punya alam. Kami punya dusun itu ada berapa tempat. Itu mulai dari Bunip, yang tempatnya perusahaan. Bunip, Domokalok, itu marga Basik-Basik dengan marga Kahol. Dengan Diken. Lalu dia lanjut ke mama dorang punya dusun, marga Moiwen. Saya sendiri. Itu mulai dari Alipinet, Welinub, Mimilas, Magudol, Babangais sampai Wedu Balak. Perbatasan dengan Bapak Aris dorang. Jadi berapa tempat ini itu ada tempat sakral. Tempat sakral itu ada. Bukan tempat sakral saja. Ada binatang hewan di situ macam babi, kanguru, buaya, terus rusa. Jadi berapa jenis binatang yang di kita punya dusun itu kami biasa pakai, bisa untuk tradisi adat kami, boleh kita makan. Yang pertama yang di dalam air ini itu ada bunga rawa. Itu bunga rawa di dalam air itu. Jadi air itu biar kita tidak masak. Kita minum saja, itu air alam. Jadi kita minum air itu
tidak bisa dapat perut sakit atau batuk tidak. Nah, itu pertama. Terus kedua, di rawa itu ada ikan, ada buaya. Ikan kita bisa ambil untuk makan, kita bisa jual, jadikan uang. Terus buaya bisa makan, dia punya daging bisa dijual, kulitnya bisa dijual. Kalau kulitnya ini yang paling mahal, kulit buaya paling mahal. Kalau rusa ini dia punya kulit kita bisa pakai untuk tipa. Terus dia punya tanduk kita bisa jual jadikan uang. Terus saham dia punya kanguru ini, dia punya kulit kita bisa ambil kulitnya untuk tipa. Macam ada waktu-waktu untuk kita mau jalankan adat macam sekarang kita toke tipa. Jadi kami kehilangan alam sama sekali, dusun itu yang sudah digusur. Itu sama saja itu perusahaan John Lynn Group dia masuk ini itu seperti pencuri. Itu pencuri. Dia gusur itu tanpa ketahuan tuan dusun. Itu perampok. Kalau kita mau lihat itu perampok. Seandainya kita pergi di satu rumah, kita tidak bisa langsung masuk saja. Kita harus ketuk pintu. Tuan rumah dia buka pintu, persilakan kita masuk. Tapi PT John Lynn Group dia masuk ini, dia tidak ketuk pintu, dia masuk saja, itu namanya pencuri. Jadi tempat sakral yang tadi saya bilang itu tempat sakral itu tempatnya burung. Itu burung itu mungkin sejak Allah jadikan bumi ini, itu sudah ada burung-burung di situ. Itu burung itu bukan satu contoh saja, banyak contoh. Ada burung bangau, ada bebek rawa, bebek hitam, bebek putih. Ada angsa juga di tempat itu. Dan tidak pernah habis burung-burung di tempat itu. Dan orang tidak sembarangan masuk di tempat sakral itu. Jadi kami rasa itu kami korban betul-betul. Anggap saja kami sudah mati. Kami sudah upayakan dari pihak pemerintah daerah, pemerintah provinsi, tapi tidak ada tanggapan. Kita buat penolakan secara lisan, secara tertulis. Kami sudah tolak. Itu di tanggal 24 Agustus. Tanggal 24 September. Tapi pemerintah daerah tidak pernah tanggapi. Bahkan sampai pemerintah provinsi turun, PJ Gubernur turun di Wanam. Kami sudah buat aksi gosok lumpur putih. Tapi kita punya aksi itu tidak dihargai. Lebih-lebih kita perempuan tidak dihargai. Jadi sebenarnya kami ini mau kemana? Sehingga kami datang ke Jakarta. Kita mau langsung ketemu dengan pemerintah pusat. Makanya kami dari jauh-jauh datang sampai di Jakarta bahwa kami punya aspirasi. Mungkin pemerintah pusat ada tanggapan dari kami. Jadi waktu saya kembalikan. Terima kasih Mama. Ya. Oh, berarti sampai tanggapan dari pemerintah pusat gimana dengan aksi kemarin ataupun sudah mungkin mediasi dengan berapa kementerian? Yang tadi kan saya bilang ini kan seolah-olah kalau kita lihat di beberapa media saya bilang gini, hanya riak-riak kecil. Riak kecil dari mana? Itu kan kalau kita sebagai orang Papua itu. Yeah. Nanti Bang Sun bisa menceritakan ada penolakan-penolakan yang dilakukan oleh masyarakat, melibatkan banyak masyarakat. Tapi nggak pernah didengar. Pemerintah bungkam, Majelis Rakyat Papua bungkam, Bupati juga bungkam, semuanya bungkam. Jadi macam tadi Mama Sinta bilang, kita ini mau cari keadilan kemana? Ke siapa? Karena semuanya sudah nggak mendengarkan kita lagi. Yeah. Gitu. Nanti mungkin Bang Simon bisa banyak menjelaskan lah soal itu ya. Ya tadi ini kan sekarang lagi pilkada serentak juga ya? Ya. Nah ini kan apakah isu ini juga dibawa juga oleh para calon-calon pemimpin daerah di sana, di Merauke atau di Papua juga lainnya? Kalau kami lihat sejauh ini nggak ada. Nggak ada. Karena mereka takut? Apa pemerintah daerah di situ takut karena ini masuk proyek proyek strategis nasional ya? Karena head to head-nya sama pemerintah pusat kan? Karena kan sudah ada satgasnya dibentuk oleh presiden melalui Kepres ya. Iya, Kepres presiden. Iya,
tahun ini ya. Iya, tahun ini. Itu dari kementerian ada sekitar 4 kementerian, 4 atau 5 ya? Kementerian Pertanian, Pertahanan, iya. ada KLHK juga. KLHK juga di dalam, termasuk bupati dan gubernur. Jadi ya bupati dan gubernur. Ya itulah. Jadi menurut kami siapapun dia besok jadi bupati maupun jadi gubernur akan tunduk terhadap Kepres tersebut. Ya. Tapi ya harusnya ini sih nggak kecil sebenarnya. Sampai Tempo membuat menjadi laporan utama kan seharusnya ini secara ini kan nggak kecil lagi harusnya kan sebenarnya kan. Bukan isu kecil, bukan area kecil kan. Bukan area kecil lagi kan sebenarnya. Ya sepertinya mungkin ada kekuatan yang lebih besar yang hari ini berusaha untuk membungkam semua. Begitu. Makanya kan tadi saya bilang sudah ada penolakan, banyak sekali penolakan dari masyarakat. Tapi seakan kayak nggak dianggap. Apakah orang Papua itu bukan bagian dari NKRI? Padahal memperjuangkan hak, menjalankan hak dia itu adalah merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kan itu orang Papua tanya, emangnya kita ini bukan warga negara Indonesia? Kalau memang kalau sudah nggak hargai, ya udahlah. Apa nih? Apa nih? Gitu. Itu apa nih? Tapi sebenarnya itu juga nggak terjadi di Papua, di seluruh Indonesia. Iya. Wilayah itu kami di Jawa pun juga kami nggak punya hak. Kami juga banyak ditindas juga ya. Atau kita nggak butuh negara sebenarnya. Karena bacaan dari presiden terpilih itu adalah why the nation fallen. Jadi sebuah kegagalan sebuah negara ya. Sebuah kegagalan sebuah negara, betul. Ya memang mungkin negaranya gagal ya. Pemerintahnya gagal mungkin lebih tepatnya. Oh ya nih Bang, ini nanti ada Bang Simon, nanti Bang Simon bisa menceritakan ternyata di wilayah bagian apa namanya kan ada dalam yang ada keluar rame-rame di salah satu majalah itu kan katanya ada berapa ini klaster kan? Tempo aja iya nggak apa-apa gitu. Jadi di klaster klaster 2 termasuk yang di klaster 4 itu masyarakat adatnya itu semua menolak dan mereka harus sudah mengutus ada seorang anak muda yang mereka mau sampaikan pesan buat untuk menyampaikan ke Jakarta kalau semua kampung-kampung yang ada di sana tuh menolak dan kebetulan dia sudah hadir tuh Pak Simon nanti bisa langsung aja kita dengar aja. Bapak Simon ya? Iya Pak Simon. Pak Simon dari? Nanti dari Forum Masyarakat Adat Kondo Digul. Nanti bisa jelaskan. Silakan Bapak Simon. Pak Simon. Baik, terima kasih. Saya Simon Balagaise. Saya dipercayakan oleh seluruh masyarakat adat Malin Kondo Digul. Jadi batas wilayah Kondo itu berbatasan dengan Papua Nugini sampai dengan Digul itu perbatasan dengan Kabupaten Mapi, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Jadi ketika kita melihat isu, kami ini di Merauke, tapi hak ulayat kita juga ada di sana. Jadi kami ada di Merauke, pada saat itu memang lagi tren-trennya, wah ada Haji Isam, ada kapal pesiar baru masuk ini pertama kali di Kabupaten Merauke. Itu semua pada lihat itu datang ke sana. Orang-orang harus ke pelabuhan. Jadi di media lokal itu tren ini ada kapal pesiar, terus di atasnya itu ada helikopternya. Ada helikopter warna kuning dan mungkin ada juga yang merah. Nah, itu orang pada heran, kita di sana heran, luar biasa ya, ada kapal yang begitu mewah. Nah, kemudian ini anak-anak muda dan juga orang tua dari subsuku itu Kima-Kima dan Makleo. Itu dari subsuku Malin, orang Malin, suku Malin itu di Kabupaten Merauke. Itu bertanya-tanya, ini ada helikopter, ada yang datang ke kampung-kampung, ada yang datang ambil sampel tanah. Jadi masyarakat itu merasa tidak nyaman. Ada yang datang tiba-tiba serobot langsung ke dusun tanpa mengetahui marga-marga seperti Mama Sinta itu tidak dikasih tahu, Mama permisi kami ambil sampel tanah dulu. Itu tidak. Nah ini yang mendampingi itu berdasarkan keterangan dari masyarakat kampung yang kami saya sebagai ketua forum langsung bertemu dengan masyarakat di tiap kampung. Nah, mereka bilang kami tidak tahu. Mereka langsung serobot masuk ke sana ambil sampel tanah, langsung jalan pergi. Setelah kami ada dapat peta,
kami tunjukkan masyarakat, ini ada petanya dari Google Map. Sudah dipetakan di kampung ini akan masuk perusahaan ini. Oh, kami tidak tahu. Perusahaan apa? Jadi ada 10 perusahaan itu, dari jumlah total di Provinsi Papua Selatan itu 38 perusahaan yang sudah disahkan. Nah, nanti ada 10 perusahaan ini yang namanya muncul ini mungkin untuk lebih awal mereka bekerja. Nah, kita forum rapat di Dusun Payung itu di Kabupaten Merauke. Kita kumpul semua orang tua-tua adat itu dari tiap kampung, subsukunya kumpul, itu di situ saling bertanya. Nah, saya sebagai moderator memimpin rapat bertanya di situ, apakah ada benar perusahaan itu ada datang sosialisasi di sana? Ternyata itu tidak ada. Nah, itu dari situ masyarakat adat ini kan yang punya tanah itu milik marga-marga. Ada marga Balagaise, Gebse, Yolmen, Kaise, Basik-Basik. Nah, tanah ini di Kabupaten Merauke itu tanah Malin. Itu tidak ada yang mewakili, contoh bupati atas nama dia jual tanah dari Kabupaten Merauke semua. Itu tidak ada. Dalam suku kita tidak ada. Mungkin di Papua lain atau di Indonesia lain juga pasti punya batas. Nah, atau Pak Gubernur, PJ Gubernur yang lama atau PJ yang sekarang, itu tidak ada tanah milik PJ Gubernur. Ya memang mungkin tanah milik negara secara universal. Tapi kalau khususnya itu harus minta izin kepada marganya. Orang asli Papua. Dan juga tokoh. Nah, tokoh itu tidak bisa menjual tanah atau memberitahukan kepada Haji Isam bahwa ini tanah saya semua. Oh, itu tidak. Kalau tanah tokoh tidak mungkin. Itu pasti tanah marga. Tanah marga untuk orang Papua. Maka di sana kita rapat yang tanggal 10 Agustus itu. Rapat, mereka bingung masyarakat adat itu. Lalu disitulah bikin konferensi dan jumpa pers, tolak semua masyarakat. Nah, pada saat itu udah tolak tanggal 10. Kita rencanakan lagi dengan adanya isu koordinasi dengan masyarakat. Contoh Bapak Vincent Kuipalo yang punya tanah diserobot oleh PT Murni Nusantara. Itu di distrik Jagebob. Nah, itu juga mereka mengeluh, oh kami juga ada diserobot sama perusahaan. Nah, habis itu Mama Sinta lagi mereka. Kami rapat kedua kali lagi tanggal 20 Agustus. Duduk semua, itu kami undang semua itu. Masyarakat dari Kabupaten Bovendigul itu Muyu, Wambon, dan juga masyarakat Mapi, Asmat. Kami duduk bicara di situ. Apakah memang sama seperti di kabupaten yang lain? Ternyata hampir sama, miripnya. Nah, kami sepakati untuk RDP. Rapat dengan pendapat dengan Majelis Rakyat Papua yang baru dibentuk tiap provinsi. Nah, tanggal 22-nya kami datang ke Majelis Rakyat Papua. Wah, Bapak Ketua MRP itu pada Minus Katayu. Kami izin tanya ini, apakah Bapak tahu tentang perusahaan untuk kelola tanah di sini 2 juta hektar? Pak Ketua MRP bilang, kami tidak tahu. Kami tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Wah, kita masyarakat tambah bingung lagi. Sebenarnya program dari pusat ini menurut saya mungkin program siluman kah? Yang datang ke sana langsung tiba-tiba langsung tinggal di tengah hutan. Jadi kami tanya dan tidak tahu. Disitulah kita sepakat dengan masyarakat adat, itu kita buat sasi di MRP. Karena MRP itu adalah representatif orang asli Papua dari tiap kabupaten, subsukunya. Maka MRP kamu tolong bantu masyarakat kita ini supaya bersuara ke pusat, sampaikan ke pemerintah. Ternyata MRP belum bersuara juga sampai hari ini. Ya berkaitan dengan mungkin pilkada hari ini. Ya kita maklum. Tapi kalau MRP juga bagian tanahnya dari dia di situ, orang di situ. Tapi tidak tahu kenapa MRP bungkam sampai hari ini. Jadi memang perusahaan ini yang tadi seperti dikatakan Mama Sinta, ini Mama Sinta dari kampung. Kalau saya berpikir memang itu pencuri sekali mana. Caplok tanahnya langsung dibuat dari Google Map, langsung kan karena kita masyarakat adat Malin itu kan punya batas tanah itu melalui kali, melalui hutan, jadi tidak langsung lurus. Jadi ketika dia buat
peta dari Google Map, itu antara marga dengan marga atau kampung dengan kampung akan menimbulkan konflik sosial. Nah, konflik sosial ini bisa baku bunuh, bisa baku potong, bisa baku dendam sampai selamanya. Nah, ini salah satu konflik sosial. Nah, jadi perusahaan juga itu untuk kita suku Malin atau suku Malin itu sangat erat berhubungan dengan alam. Nah, ini contoh saya pakai bulu burung, itu bulu kasuari dan tas, dan ini ada juga yang memang menurut adat kita itu setiap saat kita bikin ritual. Nah, tifa itu kan dari kayu-kayu alam. Nah, terus kulit tifa itu dari kangguru. Nah, ujung tifa itu kita bilang dakoh, itu untuk membunyikan tifa itu. Nah, kalau kayu-kayu semua dikasih hancur, kasih rusak, digusur, 2 juta hektar itu, 2 juta lebih itu, kan kita mau di mana cari untuk tifa itu? Nah, ini kita merasa kehilangan sesuatu. Ini juga merupakan roh leluhur kita yang memang secara adat Malin itu kalau dalam melakukan aktivitas adat sakral itu di hutan-hutan di sekitar kampung situ. Nah, seperti tadi Mama Sinta sampaikan bahwa di Bunip itu ada hutan sakral di situ. Nah, di sini ada burung dari Australia yang datang ketika mungkin musim es di Australia, mereka singgah di sana. Maka tiap tahun itu ada di situ, seperti burung angsa. Angsa itu dari Australia selalu ke situ kalau musim salju di sana. Mereka migrannya ke sana. Nah, saya sebagai ketua forum itu menyayangkan Haji Isam terlalu berani sekali menyerobot tanah-tanah masyarakat adat di Tanah Malin. Lalu satu hal lagi, itu tanah yang di situ itu lumpur. Jadi memang tidak cocok untuk padi. Nah, airnya di sekitar situ, itu di Selat Mariana, di sebelah sungai Bovendigul, itu sungai yang paling besar, airnya selobar. Dan bukan air rawah benaran. Bukan air rawah benar-benar. Jadi selobar itu kan tidak mungkin padinya hidup. Nah, ini tidak masuk akal. Di situ lumpur, nanti ke depannya, di depannya itu ada lumpur putih. Humusnya cuma berapa senti atau 5 senti, 10 senti. Dan tiap tahunnya itu seperti sabana. Nah, di situ kalau ditanam padi kan tidak masuk akal. Kalau Pak Haji Isam bawa insinyur dari Indonesia, mungkin insinyur dari Indonesia mungkin harus belajar lagi kepada orang Papua. Atau mungkin harus belajar lagi di mana biar pintar. Kalau lumpur yang memang asam, atau lumpur pohon bus itu di bawahnya kan gambutnya itu memang asam sekali. Perlu ketika kita bongkar, itu perlu 5 tahun, airnya dia normal dulu atau 6 tahun, baru dikerjakan menjadi sawah benar atau tidak. Kalau lumpur kan tidak mungkin. Nah, di sini masyarakat pada saat rapat itu tolak semua. Dan saya memang datang ke kampung-kampung, Kampung Wanam, Wogikel, Yulili, Bibikem, Dudalim, Woboyu, Wamal, Dokip, dan beberapa distrik di situ kita datang, termasuk di suku Yainan. Itu masyarakat bikin sasi adat, sudah mengutuk perusahaan, tidak boleh masuk. Sasi adat itu merupakan ritual yang sakral untuk orang Malin. Dan di situ sudah ada pernyataan tiap-tiap kepala suku. Kepala suku sudah memberikan pernyataan, kalau melanggar ini tanah dikasih ke perusahaan, termasuk warga di situ, itu pasti mati. Itu kepala suku sudah menjamin itu. Tapi Haji Isam tidak takut mati. Harus bongkar terus. Hari ini yang kita lihat itu dia hampir 100 kilo rupanya. 100 kilo. Kesebelahnya itu sekitar 1 kilo. Sebelah 1 kilo. Di jalannya itu ada 20 meter lebar. Di sebelahnya ada seperti drainase, sebelahnya drainase. Itu bisa dilalui speedboat yang double itu. Itu sejauh 132 kilometer. Itu dari barat menuju ke timur lurus. Jadi sawah itu seperti di jalan lurus, tapi di kiri kanan itu ada. Jalan untuk speedboat tadi ya. Ada drainase besar tadi ya. Jadi memang masyarakat adat itu sepakat tidak mau terima karena itu hal. Dia tidak melalui minta izin.
Nah, hari ini terakhir ini ya mereka datang sosialisasi dengan aparat militer. Datang ke kampung-kampung, bawa sembako, bawa beras, baru kumpul masyarakat, putar film, bagi baju. Nah, masyarakat pada ini sudah macam boring lah begitu, tidak mau terima karena dia sudah buat sasi adat. Nah, ada satu hal lagi yang tertarik itu, Pak Aris Moiwen, anaknya baru-baru kemarin terakhir itu, dia tegur ke perusahaan di dalam hak wilayahnya. Bapak, jangan tembus ke sana, itu tanah saya. Tiba-tiba ada tentara keluar. Dia bilang, kamu tidak boleh stop perusahaan daripada kepalamu dipecah. Didor kasih pecah. Nah itu akhirnya saya sebagai ketua forum ini melihat masyarakat mereka kasihan takut seperti Mama Sinta ini orang kampung. Mereka takut sekali dan tidak bisa berbicara banyak. Ya syukur hari ini kami bisa berbicara. Kami sudah melakukan demonstrasi terakhir kemarin di tanggal 15. Itu masyarakat adat mereka datang ke sana sebagai masyarakat Katolik 100% di sana. Mereka datang mau antar surat di Keuskupan Agung Merauke. Itu Bapak Uskup Mendagi. Mereka datang dengan baik-baik, dengan menghiasi wajah putih duka, datang ke sana, tapi dihadang setelah 200 meter itu, dilarang sama polisi. Padahal masyarakat tidak mau bikin rusak apapun di sana, mereka datang baik-baik, tapi dihadang, diblokade sama polisi. Nah ini mencitrakan bahwa keganasan Jokowi, dia alim-alim saja, mau turunin, tapi hari ini dilanjutkan sama Pak Prabowo, mudah-mudahan tidak melanggar HAM lagi. Apalagi sudah hari ini mengirim 5 batalion kalau tidak salah. Ya. Iya. Batalion tambahan itu ya. Jadi kami datang ke Jakarta, kami berharap, kami sudah jumpa dengan DPD RI, Pak Yoris Rawe sebagai wakil ketua juga, dia orang Papua, mudah-mudahan mendengar. Nah kami datang juga ke Menhan di depan kementerian, tapi tidak diterima, diblokade sama juga sama polisi di situ. Akhirnya kami masyarakat adat bikin ritual di atas jalan. Ya biarlah Jakarta dengar bahwa orang Papua ada ritualnya di atas jalan ini, di aspal. Walaupun kekayaan ada banyak dari Papua, tapi tidak diizinkan masuk ke sana. Ya itulah kita lihat dengan kenyataan seperti itu, diblokade sama polisi. Ya kita berharap ke depan itu bisa mendengar pemimpin negara ini dan juga kementerian. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Bapak. Miris ya. Kayaknya PSN tuh jadi cara ya supaya bisa nempatin militer di situ gitu. Karena kan itu tuh cara-caranya. Dulu kan sudah dicabut dulu darurat daerah operasi militer. Tapi memang beberapa ini kan memang Prabowo kayaknya udah menyiapkan kayak batalion tambahan kan. Nggak tahu entah untuk kebutuhan apa. Mungkin untuk kebutuhan ini ternyata ya. Mengamankan proyek. Ya, jadi kalau suzonnya. Kalau berita yang kita lihat kan ada pembentukan 5 batalion kan untuk pengamanan PSN gitu. Jadi ya bisa dibayangin sendiri. Pasti. Seperti yang dilakukan mungkin kita ngomongin dulu kan yang digembor-gemborkan oleh salah satu katanya prestasi rezim Jokowi adalah pemerataan pembangunan dengan membangun infrastruktur. Yang kadang infrastrukturnya ada ya dari pembangunan jalan, pembangunan derma, pelabuhan, pembangunan bandara yang ternyata nggak efektif juga. Banyak bandara yang sepi, dermaga yang nggak beroperasi. Dulu kalau ini efektif, buktinya bisa bikin segitu. Efektif untuk kepentingan itu. Kayak misalnya di Papua kan yang selalu dibanggakan Jokowi adalah membangun jalan infrastruktur di Papua. Yang ternyata sebenarnya masyarakatnya tidak butuh jalan itu karena mereka bisa jalan, emang belum butuh jalan besar seperti itu kan. Tapi ternyata untuk ini dia ya. Arus lalu lintas untuk dibawa kekayaannya lewat jalan-jalan itu. Untuk mengambil ekstraktif ini. Itu. Kemudian untuk arus transportasi itu ya. Karena kalau kita lihat pembangunan jalan itu dia tidak melalui daerah-daerah di mana orang asli Papua itu mereka tempatnya di situ, toh? Ya ternyata gitu ya. Jadi jalan-jalannya sebenarnya nggak berguna juga. Itu contohnya yang sedang mau dibangun yang jalan poros yang tadi sudah dibilang itu lurus saja kan, nggak belok-belok ke wilayah masyarakat ke perkampungan. Bergunanya buat industri itu aja. Dulu kan kalau di Indonesia dari situ bangun jalan itu kan itu selalu lewat kota lagi belok, makanya nggak pernah lurus. Itu semenjak dia bangun tol.
memang sengaja dilurusin, tapi kan keluarnya udah ke kota-kota gitu kan. Berarti itu Dendles yang katanya penjajah aja tuh masih mikirin kayak gitu ya? Oh iya dong. Yang ini pemerintah sendiri berarti lebih dari penjajah dong ya? Saya nggak ngomong loh. Saya yang ngomong. Ya. Saya warga kan. Saya sebagai rakyat berhak dong mengutarakan pendapat. Ada satu lagi nih, saya mau ceritain soal ini kurang ajarnya PT Murni Nusantara Mandiri. Bayangkan 1.400 hektar tanah adat milik marga Kuipalo itu mau dihargai dengan 420 juta. Saya ulangi ya, 1.400 hektar mau dihargai dengan 420 juta. Itu pun pakai tahapan 2 tahapan, mau dibayar 50%-nya di awal ketika dibongkar, baru dibayar 50%-nya lagi. Jadi jadi kalau kita mau bilang itu cuma 210 juta kan, tahap pertama dan tahap keduanya 210 juta. Masuk akal nggak? Itu sama kayak di Kalimantan Barat kemarin, 1 hektar dihargai 1,5 juta. Iya. Itu malah lebih tinggi. Kalau ini kan kalau kita rupiah kan cuma 300.000 per hektar. Masuk akal nggak? Hektar. Enggak, tapi mungkin menurut pemerintah ya udahlah gitu, masih untung lo dianggap gitu. Itu sih sebenarnya parahnya gitu. Karena dibilangnya tanah kosong kan Papua itu gitu. Ternyata kalau dari cerita tadi banyak marga itu kan di situ, cara gitu. pandang Jakarta melihat Papua, seolah di Papua tanah kosong, nggak ada orang Papua di sana. Siapa mungkin cuma di sana cuma emas, ada hutan yang harus kita ambil, kita rusak. Gitu. Tapi cara pandangnya dipakai tuh untuk bikin PSN di sana. Hari ini kan terbukti. Hari ini kan terbukti. Kalau buat saya orang Jakarta nih gitu kan, saya mikir harusnya mereka tuh lihat per meter di Papua itu jauh lebih mahal daripada tanah di Jakarta yang memang sudah tandus. Itu masih ada biota tanaman, masih ada segala macam. Belum kita bicara mineralnya, belum bicara itu kan tumbuhan ke atas, di atas tuh mulai dari satwanya. Tapi kan memang AMDALnya nggak ada. Jadi proyeknya udah jalan duluan, nah AMDALnya tuh nggak ada. Nanti belakangan. Gitu. Nggak, sampai sekarang tuh belum ada tuh AMDALnya. Padahal butuh itu kan untuk operasional. Berapa kali kita datang ke ke DPR, terus ke MRP, ayo dong mana kita buka-bukaan aja AMDALnya nih gitu kan. Harusnya itu dilakukan dulu tuh sebelum ada izin. Sampai hari ini kan kita belum lihat ada kajian lingkungan hidup strategis yang hari ini dikeluarkan oleh pemerintah dan kita lihat. Hari ini kan nggak ada, terbukti nggak ada. Jadi semuanya serba tertutup dan masyarakat nggak tahu situasi sebenarnya terjadi. Balik gitu. Kalau di PIK itu kan memang reklamasi 1 meter persegi biaya reklamasi bisa dihitung. Tapi kan kalau ini kan 1 meter perseginya itu justru sebenarnya mau hitungnya gimana? Karena di bawah masih ada material. Iya, hitung semuanya lah, kayunya, terus budayanya gitu kan. Terus ganti rugi ke masyarakatnya. Kan kembali gitu, masa yang ini dihargain 30 perak di PIK 30 juta. Ya, mungkin ambisi yang brutal. Pertama dibikin harusnya mungkin di Hambalang dulu ya. Dicoba dulu lah rumahnya sana gitu kan. Hambalang, rumah Colomadu. Di Tanah Bumbu dulu lah. Tempatnya Haji Sam. Ya, Haji Sam kan mungkin kan ngasih izin pemerintahnya juga kan. Ya, emang pemerintah dan pengusaha ini kalau bergabung jadi licik brengsek banget ya. Iya, dan powerful banget gitu. Dan bajingan banget sih. Jadi kalau bajingan banget benar. Jadi kalau ada militer turun gitu ya, atau ada ancaman atau ketakutan itu wajar sih, karena misalnya itu memang karakternya si Haji Sam gitu. Di Kalsel aja gitu tempatnya dia nggak ada yang berani turun untuk lihat konsesinya dia gitu. Wah, kita aja di sini aja denger namanya. Khawatir dicincang karena memang ada kejadian gitu. Nah, Bang, ini penting kan. Kenapa hari ini kemudian masyarakat Papua khususnya mereka di Marin juga trauma? Karena Papua ini kan daerah, kita tahu lah hari ini banyak sekali terjadi pelanggaran HAM. Kita hidup dengan trauma yang itu sudah berlangsung puluhan tahun. Jadi ketika melihat situasi hari ini seperti begini, otomatis itu kan ketakutan itu kan akan muncul. Hari ini masyarakat itu trauma, mereka takut. Makanya ini nih kita ya syukur ya kepada Tuhan hari ini kita masih bisa datang kemarin, masih bisa bicara di Jakarta untuk kita membuka persoalan ini. Seperti begitu, Bang. Ya, memang bersuara segala resiko dan konsekuensinya. Tapi ya itu yang harus dilakukan kita sebagai rakyat kan. Harusnya memang negara ini memang melindungi rakyatnya, menyejahterakan rakyatnya, bukan kemudian menindas rakyatnya. Yang bisa kita lakukan bersama-sama sebagai rakyat ya mengkritisi, mengawasi dan kemudian bersuara bersama-sama. Karena masalah ini bukan cuma masalah saudara-saudara kita yang ada di Merauke dan di Papua aja, tapi masyarakat di seluruh Indonesia, di Sulawesi juga. Ya semua. Kita pun misalnya kita ngomongin gini, hutannya habis lama-lama.
Lu mau tiap hari kita ngidup asap dari PLTU yang ngelilingi Jakarta ini? Gitu. Iya, gila sih. Tapi emang gitu. Kalau misalnya ngomongin Jawa, utara Jawa udah tenggelam semua gitu. Tapi pemerintah nggak mau turun tangan untuk peduli. Tapi hutan alam tersisa di Kalimantan, di Papua, itu terus-menerus digerus. Sambil pemerintah Jokowi bilang, kita lagi ngelawan krisis iklim nih gitu. Tapi hutannya dihabisin. Itu yang terjadi di banyak tempat. Kalimantan juga gitu. Saatnya bersuara bersama-sama ya. Harus. Apa yang terjadi di saudara-saudara kita yang di Papua, karena mereka adalah juga saudara-saudara kita. Kalau kita masih menyebut nama kita adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia katanya, ya mari kita bersama-sama kan menyelamatkan. Ini bukan menyelamatkan bumi, tapi menyelamatkan kita manusia kok ya. Iya, manusia. Iya, kita sendiri loh menyelamatkan masing-masing loh ya. Semua manusia di bumi ini kan juga sebenarnya membutuhkan ini. Iya, gila. Pembicaraan kita berat banget ya. Sedih gitu ya. Tapi pemerintahan ke depan kayaknya bakal lebih sedih lagi gitu. Karena ambisinya si Prabowo ya. Gitu. Ya, tapi ya semoga ya. Kita selalu berharap tetap boleh ya. Berharap itu tetap boleh. Meskipun jangan terlalu memberi harapan terlalu besar seperti yang kita lakukan pada pemerintahan rezim Jokowi sebelumnya. Harus bersuara lebih kencang sih. Harus bersuara lebih kencang. Terlalu berharap. Ya kita terlalu berharap waktu itu. Jadi harapan tetap harus ada, tapi kritis harus tetap ada. Iya, harapan harus tetap ada. Itu yang perlu kita sampaikan juga teman-teman di Papua gitu, bahwa harapan-harapan ini masih ada. Ya, dan semua untuk para teman-teman yang mendengarkan dan menonton di diskusi barbar ini ya. Jadi kita tetap punya harapan dan tetap mengkritisi. Kita ucapin terima kasih untuk teman-teman, saudara-saudara dari Papua, dari Merauke yang datang ke sini jauh-jauh. Semoga yang terbaik buat semuanya. Terima kasih Mbak Amel dari Trans Asia. Kak Teddy juga, LBH Papua. Dari LBH Papua, terima kasih datang ke sini. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa terus dengerin Diskusi Barbar, tentu saja di kanal 2045 TV. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis.